Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Heni Alfandari Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas seputar tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan konten-konten menarik dari YouTube channel aku. Oke, pantengin terus, check it out. Oke guys, lanjut aja. Pasti udah gak sabar kan? Jadi, yang pertama saya akan membahas poin pertama, yaitu adalah dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Jadi, dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Udah tahu kan? Nah, yang kedua itu dia diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, yaitu tentang pajak bumi dan bangunan daerah perkotaan dan wilayah perdesaan. Nah, langsung aja kita bahas poin yang kedua. Poin kedua itu adalah pengertian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Jadi di sini pengertiannya adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, poin ketiga ini adalah objek pajak. Nah, objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih sama seperti bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi kalian udah tahu kan apa itu pengertian dan apa itu objek pajak. Jadi sama aja gitu, bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai gitu oleh orang pribadi atau badan dan dimanfaatkan untuk kegiatan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, tadi kan kalian udah tahu kan apa pengertian dan objek pajak. Nah, di sini aku mau ngasih tahu yang termasuk dalam pengertian bangunan itu adalah jalan lingkungan. Contohnya kayak jalan perkomplekan, terus jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, terus dermaga, taman mewah, tempat penampungan kayak air, gas, pipa, dan menara. Itu sih contohnya aja, mungkin masih banyak yang lainnya. Nah, poin selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam objek pajak. Nah, di sini objek pajak itu yang tidak termasuk adalah hal-hal yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan pusat dan daerah. Contohnya dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan gitu. Yang kedua itu adalah bumi atau bangunan yang digunakan untuk semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan seperti kayak masjid, tempat ibadah gitu kan. Terus kesehatan, terus kebudayaan nasional, terus pendidikan. Nah, itu kan kayak tempat umum kan yang maksudnya enggak dimanfaatin dan enggak mendapatkan keuntungan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah poin kelima, yaitu nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Di sini adalah NJOP kalau disingkat, nilai jual objek pajak itu dikenakan sebesar 10 juta rupiah setiap wajib pajak. Itu tuh wajib ya, 10 juta rupiah setiap wajib pajak. Nah, poin selanjutnya adalah subjek pajak. Jadi di sini subjek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang benar-benar secara nyata mempunyai suatu hak atau menguasai suatu bumi atau bangunan dan dia tuh memperoleh manfaat atau keuntungan dari bumi dan bumi atau bangunan tersebut gitu. Kayak misalnya pemilik perusahaan gitu, dia kan punya suatu gedung atau ruko. Nah, dia juga memanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional atau mendirikan kantor. Nah, itu juga termasuk dalam subjek pajak. Selanjutnya adalah wajib pajak. Wajib pajak bumi, bangunan dan perdesaan dan perkotaan adalah
masih sama, orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dikuasai atau dimanfaatkan dan memperoleh manfaat atau keuntungan dari menguasai dan memiliki bangunan tersebut. Poin selanjutnya adalah poin ke-8, yaitu DPP atau biasa kita kenal dengan dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak. Jadi nilai jual objek pajak itu sama juga seperti dasar pengenaan pajak. Nah, selanjutnya adalah tarif pajak. Di sini ada beberapa ketetapan dari tarif pajak bumi, bangunan dan pedesaan, yaitu ada yang pertama adalah nilai jual objek pajak sampai dengan 1 miliar itu ditetapkan 0,1% selama 1 tahun atau per tahun. Yang kedua adalah nilai jual objek pajak mencapai 1 miliar itu dikenakan 0,2% selama 1 tahun atau per tahun. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita lihat dari hal pemanfaatan bumi dan bangunan, jadi di sini kita ambil contoh adalah bumi atau bangunan yang meresahkan atau merugikan lingkungan sekitar. Contohnya kayak misalnya industri yang menyebarkan limbah, atau kayak misalnya pabrik semen yang mencemarkan polusinya itu bisa dia dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Itu dimaksud dalam ayat 1. Jadi sebagai berikut. Yang pertama, nilai jual objek pajak atau DPP mencapai 1 miliar itu dia dikenakan 0,15% per tahun. Nah, yang kedua itu adalah nilai jual objek pajak yang mencapai 1 miliar itu dikenakan 0,3% selama kurang lebih per tahun. Selanjutnya adalah poin ke-10. Poin ke-10 di sini adalah cara perhitungan pajak ya. Pajak bumi dan bangunan, wilayah pedesaan dan perkotaan. Jadi di sini adalah cara menghitungnya dengan cara mengalihkan tarif dengan pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak, atau bisa dibilang pajak bumi bangunan adalah nilai jual objek pajak dikalikan dengan tarif pajak. Jadi nilai jual objek pajak yang tadi tuh DPP dikaliin aja sama tarif pajak. Kalau misalnya dia bangunan yang merugikan bisa sampai 50%, cuma dalam per tahunnya tadi kan mencapai 1M 0,15% gitu kan. Ada juga yang 0,3%. Jadi tarifnya itu disesuaikan tergantung kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan dari wilayah tersebut di desa atau di kota. Nah, yang selanjutnya adalah poin poin ke-11. Poin ke-11 yaitu adalah saat terutang pajak. Jadi di sini saat terutang pajak bumi dan bangunan itu ditetapkan pada saat keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dalam 1 tahun, pokoknya setiap tanggal 1 Januari. Nah, selanjutnya adalah poin ke-12, yaitu poin ke-12 adalah penetapan pajak. Nah, di sini penetapan pajak bisa dari bupati. Jadi bupati itu menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPPT atau SKPD. Nah, SKPD ini dikeluarkan apabila SPOP itu adalah surat pemberitahuan objek pajak dalam jangka waktu ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jadi bupati ini mengeluarkan SKPD itu apabila SPOP-nya sudah diberikan kepada objek pajak berupa surat teguran atau tertulis, namun tidak ada respon dari surat teguran dan objek pajak tersebut belum melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, misalkan ditemukannya selisih. Jadi ternyata ada jumlah pajak yang terutang yang seharusnya tuh lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung.
dari surat yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, yang SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Selanjutnya, oke, next poin yang terakhir adalah tata cara pembayaran. Jadi di sini tata cara pembayarannya adalah sebenarnya yang berperan itu bupati atau pejabat yang berada di pedesaan atau di perkotaan. Jadi bupati itu kan tadi kan mengeluarkan surat-surat kayak surat teguran gitu kan. Nah, dia juga menentukan jatuh temponya itu loh guys. Jadi jatuh temponya itu adalah 30 hari dari pajak yang terutang. Tadi kan pajak terutang kan mulai dari 1 Januari kan dalam 1 tahun. Nah, kemudian itu nah, dari surat SPPT ini paling lama 6 bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak. Nah, jadi pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas, nggak boleh dinyicil, dengan menggunakan SSPD di kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima atau di tempat lain yang ditunjuk bupati dan dicatat pada buku penerimaan. Jadi kalau misalnya di wilayah perdesaan atau di perkotaan itu tuh dia masih melalui kas daerah gitu kan. Kalau misalnya kita udah di sini kan kita bisa lewat dari KPP, kantor pelayanan pajak gitu. Cuma sekarang kan udah online, jadi udah gampang kan, bisa bayar lewat bank, bisa lapor di mana aja, jadi bisa lebih fleksibel sih kayak gitu. Guys, poin yang terakhir adalah mengenai penagihan. Jadi di sini bupati atau pejabat berhak mengeluarkan atau menerbitkan surat STPD jika yang pertama adalah pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Jadi dia tuh berhak mengeluarkan surat tersebut jika wajib pajak itu enggak sama sekali bayar atau masih ada tagihannya. Jadi bupati atau pejabat berhak mengeluarkan surat tersebut. Nah, yang kedua itu adalah wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga atau denda. Nah, yang ketiga itu STPD sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPPT atau SKPD. Nah, oke guys, sekilas pembahasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari saya yang mengulas tentang pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan di perdesaan. Mungkin jika kalian ingin menambahkan masukan atau materi tambahan, bisa kalian komen di bawah YouTube channel saya ini. Masukan dari kalian sangat berarti bagi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.